Tiara, dalam balutan seragam catering sederhana, melangkah hati-hati di antara kerumunan elit lingkaran adijaya. Kilauan perhiasan dan tawa riuh menusuk telinganya. Sebuah nampan anggur gemetar di tangannya saat ia mencoba menghindari tatapan merendahkan. Tuan Adijaya Senior meliriknya sinis, bibirnya membentuk senyuman puas kala Tiara tersandung, memercikan setitik merah pada lantai marmar. Hatinya mencelos, namun sorot matanya tetap tajam, mencatat setiap detail. Di apartemen sempitnya, cahaya remang-remang menyinari wajah Tiara. Jari-jarinya menelusuri retakan pada foto usang sebuah toko kecil yang kini tinggal kenangan. Bisikan hinaan anak yatim tak tahu diri dari keluarga adijaya masih terngiang. Sebuah berkas lusuh bertuliskan kasus X07 tersembunyi di bawah tumpukan sketsa rancangan bangunan yang biasa ia kerjakan untuk klien adijaya. Rahasia itu membakar jiwanya, mengobarkan api dendam. Tiara duduk di meja kerja kecilnya di sudut kantor Adijaya Corporation, dikelilingi partisi kaca buram. Gaun kerjanya yang sederhana kontras mencolok dengan setelan mahal rekan-rekan elitnya. Suara tawa dan obrolan tentang liburan mewah berdesir di sekelilingnya. Putri Adijaya muda melewati mejanya, sengaja menjatuhkan pena mahal, menuntut Tiara memungutnya dengan tatapan merendahkan. Tiara membungkuk, namun matanya memindai setiap wajah dengan kecerdasan tersembunyi. Sebuah proyek penting gagal total. Rumor menyebar cepat, menunjuk Tiara sebagai kambing hitam. Sebuah email anonim dengan data palsu dikirim dari akunnya. Bisikan-bisikan dingin dan tatapan curiga mengikuti langkahnya di koridor. Manajer HR di bawah pengawasan ketat Tuan Adijaya memperingatkannya tentang kinerja buruk dan kurangnya loyalitas. Tiara menunduk, napasnya tercekat, merasakan jerat tipuan mulai mengencang. Perjamuan tahunan Adijaya Family diadakan di ballroom mewah. Tiara yang diwajibkan hadir ditempatkan di meja paling belakang, dekat dapur. Ia melihat Putri Adijaya menertawakannya, menunjuk gaun lama Tiara di depan para tamu. Tawa elit itu bergemuruh, menampar wajah Tiara. Ia merasakan darahnya mendidih, namun bibirnya tetap terkunci rapat, menyembunyikan rencana yang bergejolak di benaknya. Tiara kembali ke apartemennya yang berantakan, merasakan aura janggal. Laci meja riasnya sedikit terbuka. Berkas kasus X07 tampak sedikit bergeser. Jantungnya berdebar kencang. Mereka mencari sesuatu. Sebuah kode rahasia yang ia goreskan di balik bingkai foto lawas ternyata utuh. Ketenangan sejenak menjalari dirinya. Ia tahu ini bukan lagi sekedar tuduhan, melainkan perburuan yang nyata. Sebuah tugas mustahil diberikan padanya. Audit keuangan kompleks yang harus selesai dalam semalam, ditambah ancaman pemecatan jika gagal. Tangan Tiara gemetar saat membolak-balik dokumen. Ia merasakan panas di matanya. Air mata ingin jatuh namun tertahan. Di sela lembar-lembar laporan keuangan, ia menemukan anomali kecil, sebuah celah yang tak terlihat oleh mata biasa, seperti seberkas cahaya di terowongan gelap. Di ruang rapat Adijaya yang megah, Tuan Adijaya menguliahi Tiara di depan puluhan eksekutif. "Kau tidak pantas di sini, kau hanya anak jalanan," teriaknya, wajahnya memerah. Tiara berdiri tegak, pandangannya lurus meski kakinya terasa lemas. Tatapan tajam Tuan Adijaya menusuk hingga ke ulu hati. Namun, di balik wajah datar Tiara, sebuah strategi balasan perlahan terbentuk, setajam belati yang tersembunyi. Tiara menerima surat pemecatan. Sebuah amplop kecil berisi sejumlah uang dilemparkan ke mejanya oleh asisten pribadi Tuan Adijaya. "Pergilah, kami tak butuh sampah sepertimu," bisiknya sinis. Tiara berdiri di ambang pintu kantor, memandang gedung Adijaya yang menjulang. Angin malam menerpa wajahnya. Di balik giginya yang terkatup rapat, ia bersumpah, "Kalian akan membayar mahal untuk semua ini." Di apartemen sempitnya, Tiara menatap refleksi kuyu di cermin.
Perlahan, ia melepas seragam kerjanya yang usang, menggantinya dengan blazer hitam tegas yang tersimpan rapi di sudut lemari. Tangannya meraba laci tersembunyi di bawah meja rias, mengeluarkan sebuah lencana perak berukir rumit dan tumpukan berkas. Wajahnya yang sebelumnya tampak letih, kini mengeras, sorot matanya dingin dan penuh perhitungan. Persona lama runtuh digantikan oleh aura otoritas yang tak terbantahkan. Malam puncak acara amal lingkaran Adijaya. Lampu sorot berkilauan di atas para tamu berbalut busana desainer. Pintu utama terbuka dan Tiara melangkah masuk. Bukan dari pintu belakang atau sebagai pelayan. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Gaun hitam sederhana namun elegan membalut siluetnya. Beberapa pasang mata yang mengenalnya sebagai asisten miskin berkerut dahi, merasakan aura asing yang begitu kuat. Tiara berjalan lurus menuju panggung utama, di mana Tuan Adijaya bersiap berpidato. Langkahnya menarik perhatian, kerumunan mulai berbisik. Putri Adijaya menatapnya dengan pandangan terkejut bercampur jijik. Tangan Tiara terangkat, menunjukkan sebuah lencana perak berkilau yang tertambak di lehernya. Gemuruh di dalam ruangan mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam seolah waktu berhenti berputar. Tiara mengabaikan Tuan Adijaya yang pucat pasi. Sebuah proyektor menyala, memantulkan gambar-gambar dan teks ke layar besar di belakang panggung. Bukti transfer ilegal, foto bangunan yang hancur, laporan forensik, hingga detail penipuan yang merenggut masa depan orang tuanya. Semua kejahatan klan Adijaya. Ruangan riuh rendah, wajah-wajah elit berubah panik dan marah. Wajah Putri Adijaya memucat, matanya membelalak tak percaya. Kekacauan meletus. Tim polisi berseragam biru memasuki ruangan, mengamankan Tuan dan Putri Adijaya yang limbung. Tiara berdiri di tengah panggung, membiarkan kilatan kamera menghujaninya. Ia tidak tersenyum. Matanya menatap tajam ke arah Tuan Adijaya yang digiring keluar. Sebuah pandangan tenang penuh kepuasan, namun tanpa kemarahan. Lingkaran Adijaya yang dulu arogan, kini hancur berkeping-keping, tak berdaya. Beberapa bulan kemudian, Tiara duduk di kantornya sebagai kepala unit investigasi kejahatan ekonomi, memandangi kota dari jendela tinggi. Klan Adijaya telah tumbang, aset-aset mereka disita, keadilan telah ditegakkan, namun wajahnya masih menyiratkan kelelahan mendalam. Ia meraih secangkir kopi. Meskipun pertempuran pribadi usai, ia tahu pertarungan melawan ketidakadilan di dunia ini tak pernah benar-benar berakhir.